sini saya bakal jelasin tentang sejarah geografi. Oke, baik, yang pertama yaitu geografi masa kuno. Pengertian singkatnya, geografi masa kuno adalah tahap awal perkembangan ilmu geografi yang muncul sejak peradaban awal manusia. Ketika manusia mulai berusaha memahami bumi, lingkungan, serta hubungan antara manusia dan alam. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri geografi masa kuno. Yang pertama, ciri-cirinya masih bercampur dengan mitologi dan kepercayaan. Dan yang kedua, lebih banyak berupa deskripsi wilayah atau bukan analisis ilmiah. Selanjutnya, berfokus pada letak benua, lautan, gunung, sungai, dan iklim yang berpengaruh pada kehidupan. Selanjutnya, yang terakhir, menggunakan peta sederhana dengan bentuk bumi yang belum akurat. Selanjutnya, tokoh-tokoh geografi masa kuno. Yang pertama yaitu Homer pada abad ke-9 sebelum Masehi dalam karyanya Iliad dan Odyssey sudah menggambarkan dunia berdasarkan pengamatan perjalanan. Selanjutnya, tokoh selanjutnya yaitu Thales dari Miletus 624 sampai 546 sebelum Masehi, menyatakan bumi berbentuk cakram yang mengapung di atas air. Selanjutnya, Herodotus 484 sampai 425 sebelum Masehi, disebut bapak sejarah, juga membuat catatan tentang geografi daerah-daerah yang ia kunjungi. Selanjutnya, Eratosthenes pada 276 sampai 194 sebelum Masehi, dikenal sebagai bapak geografi, pertama kali menggunakan istilah geografika dan berhasil menghitung keliling bumi dengan cukup akurat. Selanjutnya, Strabo 63 sebelum Masehi sampai 24 Masehi menulis buku Geografika dalam 17 jilid yang memuat deskripsi berbagai wilayah. Yang terakhir, Ptolemaios 100 sampai 170 Masehi membuat geografia yang berisi pada dunia meski bentuk benua masih salah. Selanjutnya, perkembangan peta. Peta kuno biasanya berbentuk bundar atau circulus maps dengan pusatnya di sekitar Laut Tengah. Selanjutnya, bangsa Babilonia dan Mesir membuat peta tanah, pertanian, dan jalur sungai. Dan selanjutnya, bangsa Yunani sampai Romawi mulai membuat peta dunia untuk keperluan perdagangan dan ekspansi wilayah. Yang terakhir, selanjutnya, peran geografi kuno di dasar perkembangan ilmu geografi modern, membantu navigasi laut, perdagangan, dan penjelajahan, memberi gambaran awal tentang bentuk bumi dan letak wilayah. Oke, selanjutnya, geografi pada abad pertengahan. Yang pertama, ciri-ciri geografi abad pertengahan yaitu ilmu geografi banyak dipengaruhi oleh agama dan filsafat. Perkembangan geografi di Eropa agak terhambat karena dominasi gereja, sehingga peta sering didasarkan pada Alkitab, bukan pengamatan ilmiah. Selanjutnya, namun di dunia Islam, geografi justru berkembang pesat berkat ilmu astronomi, matematika, dan navigasi. Mulai berkembangnya catatan perjalanan para musafir, pedagang, dan penjelajah. Selanjutnya, geografi di dunia Islam. Bangsa Arab sangat berperan dalam kemajuan geografi pada masa ini, terutama karena kebutuhan menentukan arah kiblat dan waktu sholat, kegiatan perdagangan lintas benua, tradisi ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam, dan yang terakhir yaitu tokoh penting. Yang pertama yaitu Al-Idrisi pada 1099 sampai 1166 Masehi membuat kitab Rujar atau peta dunia untuk Raja Roger II di Sisilia. Yang selanjutnya, Al-Mas'udi 871 sampai 957 Masehi menulis tentang iklim, benua, dan lautan.
Selanjutnya IBN Batuta 1304 sampai 1369 Masehi. Menulis catatan perjalanan rihlah ke Afrika, Asia hingga Tiongkok. Dan selanjutnya yang terakhir tokoh Al-Biruni 973 sampai 1044 Masehi, mengukur keliling bumi dan membahas pembagian zona iklim. Selanjutnya geografi di Eropa. Geografi didominasi oleh peta Tiomap, peta berbentuk lingkaran dengan Yerusalem di pusat. Masih bercampur dengan mitos dan simbol keagamaan, baru mulai bangkit kembali menjelang Renaissance atau abad ke-15. Tokoh pentingnya yaitu Marco Polo 1254 sampai 1324 Masehi. Catatan perjalanannya ke Asia atau The Travels of Marco Polo. Selanjutnya Gerardus Mercator 1512 sampai 1594 Masehi. Meski lebih ke zaman Renaissance, ia penting karena menciptakan proyeksi pada Mercator. Selanjutnya peran geografi abad pertengahan menjadi jembatan antara geografi kuno Yunani Romawi dan geografi modern Renaissance. Kemudian menyediakan informasi rute perdagangan dan penjelajahan. Perkembangan besar justru datang dari ilmuwan muslim yang melanjutkan dan memperbaiki teori geografi Yunani kuno. Oke, sekarang kita bahas geografi modern. Pengertian geografi modern. Geografi modern adalah tahap perkembangan ilmu geografi sejak abad ke-15 hingga sekarang, ditandai dengan penggunaan metode ilmiah, pengukuran yang lebih akurat, dan perkembangan teknologi seperti kompas, teleskop, peta proyeksi, hingga satelit. Selanjutnya, ciri-ciri geografi modern berdasarkan observasi, penelitian, dan analisis ilmiah. Geografi tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga menganalisis hubungan manusia dengan lingkungannya. Peta dibuat dengan teknik proyeksi yang lebih akurat, didukung oleh ilmu lain seperti astronomi, geologi, meteorologi, biologi, hingga statistik. Geografi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu yang pertama geografi fisik, yaitu membahas bentang alam, iklim, tanah, flora, dan fauna. Kemudian geografi manusia membahas penduduk, budaya, ekonomi, politik, dan permukiman. Selanjutnya tokoh penting geografi modern. Yang pertama yaitu Bernhardus Varenius pada 1622 hingga 1650. Penulis Geographia Generalis memberi dasar teori geografi modern. Selanjutnya Alexander von Humboldt pada 1769 hingga 1859. Bapak geografi modern fisik, meneliti iklim, tumbuhan, dan hubungan dengan lingkungan. Karl Ritter pada 1779 hingga 1859. Disebut juga Bapak Geografi Modern Manusia, menekankan hubungan manusia dengan alam. Selanjutnya Friedrich Ratzel pada 1844 hingga 1904 mengembangkan konsep antropogeografi dan teori geopolitik atau Lebensraum. Selanjutnya Paul Vidal de la Blaise pada 1845 hingga 1918 pencetus teori posibilisme atau manusia dapat menyesuaikan dan memanfaatkan alam, tidak hanya dibatasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan ilmu geografi modern. Pada abad 15 hingga 17, zaman penjelajahan, ditemukan benua baru, peta dunia makin akurat. Selanjutnya abad 18 hingga 19, kebangkitan ilmu pengetahuan, muncul teori geografi fisik dan manusia. Abad 20 hingga 21 yaitu era teknologi dan globalisasi, penggunaan foto udara, citra satelit, GIS atau Geographic Information System, dan remote sensing.
Selanjutnya, peran geografi modern. Yang pertama, membantu perencanaan wilayah dan pembangunan, menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam, mempelajari dampak globalisasi, urbanisasi, migrasi, dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, menjadi ilmu strategis dalam politik, ekonomi, dan militer.